Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ramadan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Pertama-tama, arus listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. DC sendiri singkatan dari direct current atau yang biasa disebut arus searah. Sementara AC itu alternating current atau yang disebut arus bolak-balik. DC ini contohnya bisa berupa baterai, aki, dan elemen volta. Sementara kalau AC ini bisa berbentuk generator dan listrik PLN. Untuk menghitung arus ini bisa menggunakan voltmeter dan amperemeter. Sementara untuk AC, karena nilainya sering berubah-ubah, maka bisa menggunakan osiloskop. Karena nilainya yang sering berubah-ubah, maka arus AC ini bisa digambarkan dengan grafik sinusoidal, dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. V sama dengan Vmax sin omega T untuk tegangan, dan I sama dengan I max sin omega T untuk persamaan AC. Nilai maksimum dapat ditemukan di puncak gelombang. Amperemeter dan voltmeter dapat menghitung nilai efektifnya, sementara untuk nilai maksimumnya itu biasanya menggunakan osiloskop. Untuk rumus kuat arus efektif itu adalah I efektif sama dengan I max dibagi akar 2, dan untuk V efektif yaitu V efektif sama dengan nilai V max dibagi akar 2. Masuk rangkaian RLC. Seri RLC itu terdiri dari resistor sebagai R, dan induktor sebagai L, dan kapasitor sebagai C. Rangkaian resistor dapat dirumuskan VR sama dengan I dikali R. Sementara rangkaian induktor dapat dirumuskan menjadi XL dikali omega dikali L, atau dalam hukum Ohm itu bisa berupa VL kali L kali XL. Sementara rangkaian kapasitor itu dapat dirumuskan XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C, atau dalam hukum Ohm itu adalah VC sama dengan L dikali XC, atau resistif itu biasanya V dan I-nya sefase. Sementara untuk rangkaian induktor atau induktif itu biasanya V-nya mendahului I sebesar 90 derajat. Sementara kapasitor atau kapasitif itu I-nya mendahului V sebesar 90 derajat. Dalam rangkaian RLC, seri resistor induktor dan kapasitor itu disatukan dalam sebuah rangkaian hambatan. Totalnya dinamakan impedansi dengan simbol Z, atau dinyatakan dalam rumus itu adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan dan memiliki satuan ohm. Sementara untuk nilai cos theta itu adalah R dibagi Z, atau yang bisa disebut juga faktor daya. Juga ada yang namanya daya disipasi atau daya yang diserap dalam sebuah rangkaian dengan rumusan P sama dengan V efektif dikali L efektif dikali cos theta, di mana P adalah daya yang satuannya watt. Jika XL lebih besar daripada XC itu disebut induktif. Jika XC lebih besar daripada XL itu disebut rangkaian kapasitif. Dan jika keduanya sama itu disebut resistif. Sekian penjelasan tentang arus bolak-balik dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.